Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Malena. Film ini telah rilis pada tanggal 27 Oktober tahun 2000. Di dalam film ini bercerita tentang seorang bocah yang sedang dalam masa puber bernama Renato. Suatu hari teman-teman Renato mengajak Renato melihat seorang wanita cantik bernama Malena. Sejak saat itu, Renato menjadi tergila-gila pada Malena yang usianya jauh lebih tua darinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali pada tahun 1940 di Italia, tepatnya di kota Sisilia. Terdapat seorang bocah laki-laki bernama Renato. Renato merupakan bocah berusia 12 tahun yang baru memasuki awal-awal masa remajanya. Renato tinggal dengan ayah, ibu, serta beberapa saudara perempuannya. Suatu hari, Renato mendapat sepeda baru dari ayahnya. Bersamaan dengan itu, ada warga Italia yang sedang mendengar pidato dari pemimpinnya tentang keikutsertaan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Setelah mendapat sepeda dari ayahnya, Renato hendak pergi memamerkan sepeda barunya pada teman-temannya. Sesampai di sana, teman-teman Renato serentak berkumpul seakan menunggu sesuatu yang akan datang. Dan ternyata mereka sedang menunggu seorang wanita cantik bernama Malena Scordia. Malena merupakan seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik dan tentunya paling seksi. Malena adalah orang yang sangat terkenal berkat kecantikannya. Bahkan hampir seluruh orang di kota tahu siapa itu Malena. Sebenarnya Malena sudah menikah dengan seorang pria bernama Nino Scordia. Tapi baru saja mereka menikah, Nino yang merupakan seorang tentara terpaksa pergi ditugaskan ke Afrika dalam Perang Dunia. Kini Malena pun hidup menyendiri dan selalu menunggu suaminya pulang. Walaupun suaminya tidak ada bersamanya, Malena masih memiliki seorang ayah. Ayahnya merupakan seorang profesor yang mengajar di sekolah Renato. Saat pertama kali Renato melihat Malena, ia sangat terpesona oleh bentuk tubuh Malena. Bahkan burungnya sampai berdiri tegak. Dengan tatapan mesum, Renato dan teman-temannya rela terus mengikuti Malena kemanapun ia pergi. Setelah melihat Malena, Renato terus memikirkan bentuk tubuh Malena. Saking indahnya tubuh Malena, Renato sampai sulit tidur karena terus memikirkannya. Teman-teman Renato selalu berbicara kotor tentang Malena saat mereka sedang berkumpul. Mendengar perkataan teman-temannya, Renato berniat membela Malena. Tetapi teman-temannya malah balik mengejek Renato. Di sana, pria dewasa atau remaja akan menggunakan celana panjang. Tetapi karena Renato masih terbilang bocah, ia pun masih menggunakan celana pendek. Karena hal itulah Renato sering dijadikan bahan ejekan teman-temannya. Karena malu, Renato terpaksa mencuri celana panjang ayahnya dan sengaja bolos sekolah untuk mengecilkan ukuran celana ayahnya di tukang jahit. Tapi sebelum ke tukang jahit, Renato pergi ke rumah Malena. Di sana dia mulai berfantasi tentang Malena lagi. Aksi Renato yang mencuri celana ayahnya akhirnya diketahui oleh sang ayah. Pada akhirnya ia langsung dimarahi habis-habisan. Lama-kelamaan, Renato semakin terobsesi pada Malena. Dia sering datang ke rumah Malena di malam hari dan memata-matainya lewat celah rumah. Bahkan, Renato mengetahui lagu kesukaan Malena dan dia membeli piringan hitam dari lagu tersebut. Kemudian Renato mendengar lagu itu sambil membayangkan tubuh Malena tanpa pakaian. Setiap hari, Renato dan teman-temannya selalu mengikuti Malena. Hal itu sudah menjadi kebiasaan rutin mereka. Setelah beberapa kali mengikuti Malena, Renato mengetahui bahwa para laki-laki di kota ternyata selalu memperhatikan Malena dengan tatapan mesum. Beberapa wanita menjadi sangat iri pada Malena. Mereka selalu bergosip bahwa Malena memiliki selingkuhan. Semua orang beranggapan bahwa Malena setiap hari pergi ke rumah selingkuhannya. Untuk membuktikan bahwa Malena tidak berselingkuh, Renato memberanikan diri untuk mengikuti Malena hingga ke tempat tujuannya. Ternyata dugaan semua orang salah. Malena tidak pernah memiliki selingkuhan. Setiap hari Malena hanya pergi ke rumah ayahnya untuk merawat ayahnya yang sakit-sakitan. Melihat hal itu, perasaan Renato menjadi lega. Kini fantasinya tentang Malena telah membuatnya hampir gila. Setiap malam Renato selalu melakukan itu tanpa sabun dengan membayangkan tubuh Malena. Kegiatannya itu bahkan sampai membuat ayahnya sulit tidur karena suara bising dari kasur Renato. Suatu hari, semua orang mendapat kabar bahwa suami Malena telah meninggal. Kini Malena pun menjadi seorang janda. Itu artinya, semua pria memiliki kesempatan untuk mendekati Malena. Tetapi, beberapa wanita menjadi lebih benci terhadap Malena karena mereka semua takut jika suami mereka akan direbut oleh Malena.
Di sisi lain, Renato sangat mengkhawatirkan keadaan Malena. Saking khawatirnya, Renato sampai pergi ke gereja dan berdoa agar Tuhan selalu menjaga Malena. Keesokan harinya, karena fantasi Renato semakin liar, Renato nekat mencuri celana dalam Malena dan menggunakannya sebagai bahan gituan. Saking capeknya, Renato sampai tertidur dengan celana dalam Malena yang masih berada di wajahnya. Di pagi hari, ayahnya kaget melihat celana dalam wanita yang ada di wajah Renato. Renato pun dimarahi habis-habisan oleh ayahnya dan juga ibunya. Sebagai hukuman, Renato dilarang keluar oleh ayahnya. Sejak dikurung, Renato tidak mau makan dan kerjaannya hanya mendengar lagu kesukaan Malena. Karena khawatir, ayah Renato mendatangkan seorang dokter untuk memeriksa keadaan Renato. Kemudian dokter meminta ayahnya untuk membiarkan Renato keluar agar Renato bisa menghirup udara segar. Renato pun menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa ke rumah Malena lagi. Sesampai di rumah Malena, Renato dikejutkan dengan banyaknya pria yang sengaja lewat di depan rumah Malena. Keesokan harinya saat jam pelajaran, ayah Malena mendapat sebuah surat fitnah yang mengatakan bahwa Malena telah melakukan enak-enak dengan banyak pria. Karena surat itu, ayah Malena menjadi kecewa dan ia tidak mengizinkan Malena untuk menemuinya. Kemudian, Malena difitnah lagi telah berselingkuh dengan seorang pria beristri. Ia pun segera dibawa ke pengadilan. Di pengadilan itu, pengacara mengatakan bahwa Malena tidak berselingkuh dengan pria itu. Tetapi pengacara itu berbohong pada semua orang dengan mengatakan bahwa dokter gigi hanya menggunakan jasa Malena sebagai pemuas nafsu. Mendengar pengkhianatan yang dilakukan pengacara itu, Malena hanya bisa diam dan menangis. Walau dengan kebohongan yang dilakukan pengacara itu berhasil membuat Malena memenangkan kasusnya. Setelah memenangkan kasus itu, Malena tidak memiliki cukup uang untuk membayar jasa sang pengacara. Malena pun dengan terpaksa harus menerima dirinya diperkosa oleh pengacara itu sebagai imbalannya. Semua kejadian itu dilihat langsung oleh Renato. Renato tidak kuasa menahan sedihnya melihat Malena yang diperlakukan seperti itu. Setelah itu, beredar kabar bahwa Malena akan menikah dengan sang pengacara. Renato kembali memata-matai Malena. Ia pun mengetahui bahwa pernikahan itu tidak akan terjadi karena ibu sang pengacara tidak merestuinya. Beberapa hari kemudian, kota Sisilia terkena bom akibat Perang Dunia Kedua. Dalam pengeboman itu, ayah Malena meninggal akibat tertimbun reruntuhan. Kini, Malena pun hidup sebatang kara. Malena sangat sedih karena kematian ayahnya. Saking sedihnya, Malena sampai memotong rambut panjangnya yang indah. Hidupnya kini sangat-sangat kesusahan. Ia sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Untuk bisa bertahan hidup, Malena terpaksa menjadi PSK dan melayani banyak pria hidung belang. Semua orang senang melihat Malena menjadi PSK dan banyak dari mereka selalu menghina Malena. Bahkan, Malena juga melayani tentara Nazi dan hal itu membuat Renato syok yang membuatnya pingsan seketika. Kemudian, ibunya membawa Renato ke pendeta untuk mengecek keadaan dari Renato. Pendeta itu mengira bahwa Renato telah dirasuki oleh iblis. Karena semenjak pingsan, Renato hanya bangun terus-menerus. Mereka pun melakukan ritual pengusiran setan pada Renato. Sebelum semua menjadi tambah kacau, ayah Renato mengatakan pada ibu Renato bahwa Renato hanya mengalami masa puber. Renato membutuhkan asupan-asupan segar. Kemudian ayah Renato membawa Renato ke tempat para PSK. Ketika dirinya enak-enak dengan wanita lain, Renato hanya bisa membayangkan wajah Malena. Suatu hari beberapa wanita yang tidak menyukai Malena pergi mencari Malena dan mempermalukannya di hadapan banyak orang. Para wanita itu memukuli Malena, merobek bajunya serta memotong rambut Malena. Malena mendapat luka yang cukup serius karena penyiksaan yang dialaminya. Renato yang melihat hal itu hanya bisa terdiam dan tidak tega melihat Malena disiksa seperti itu. Tidak ada yang mau membantu Malena. Semua orang hanya menonton penyiksaan itu tanpa melakukan apapun. Untuk menghindari keadaan menjadi lebih parah, Malena memutuskan untuk pergi dari kota. Renato dengan setia mengikuti Malena. Ia mulai memperhatikan kereta yang akan ditumpangi Malena untuk meninggalkan kota Sisilia. Beberapa hari kemudian, suami Malena yang bernama Nino ternyata masih hidup. Selama ini, Nino ditangkap dan dipenjara oleh pihak musuh. Tetapi dirinya berhasil kabur walau ia kehilangan satu lengannya. Saat Nino sampai di kota Sisilia, ia langsung pulang ke rumahnya. Tetapi sesampai di sana, Nino melihat banyak gelandangan yang tidur di rumahnya. Ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Malena. Nino terus bertanya pada semua orang tentang keberadaan dari Malena. Tetapi tidak ada yang mau memberitahu Nino tentang keberadaan dari Malena.
Semenjak kedatangan Nino, Renato terus mengikutinya yang sedang sibuk mencari Malena. Ia pun merasa kasihan pada Nino karena tidak ada seorang pun yang mau memberitahu tentang keberadaan Malena. Renato sebenarnya ingin memberitahu Nino tentang kebenaran dari apa yang terjadi pada Malena. Tetapi ia tidak berani untuk mengatakannya secara langsung. Alhasil, Renato pun membuat sebuah surat di mana di dalam surat itu, Renato menulis tentang apa yang terjadi pada Malena saat Nino tidak bersamanya. Renato juga memberitahu di mana keberadaan dari Malena. Setelah membaca surat itu, Nino segera pergi mencari Malena. Setahun kemudian, Malena dan Nino kembali ke Sisilia dan memutuskan untuk menetap di sana. Saat Malena dan Nino berjalan-jalan di kota, semua orang menatap mereka termasuk Renato yang saat itu sedang bersama pacarnya. Semua orang tidak lagi menghina Malena karena dia kini berpenampilan tertutup. Saat Malena ke pasar, wanita yang menyisanya tidak lagi menghinanya. Mereka malah ingin berteman dengan Malena. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Malena tidak sengaja menjatuhkan barang bawaannya. Melihat Malena yang kesusahan, Renato langsung datang dan membantu Malena. Setelah itu, Renato mendoakan agar Malena selalu beruntung. Malena membalas doa itu dengan senyuman di wajahnya. Momen itu merupakan pertemuan pertama dan yang terakhir kalinya bagi Renato. Semenjak saat itu, Renato tidak lagi menguntit Malena. Ia mencoba untuk melupakan Malena. Walau Renato telah berulang kali enak-enak dengan banyak wanita, ia tetap tidak bisa melupakannya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.